Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko NIM 1914080036. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian pada bab 3 bagian B. Materi pertama yaitu instrumen online dan offline, penelitian deskriptif dan korelasi. Pada penelitian deskriptif, instrumen online-nya yaitu membuat kuesioner berisi pertanyaan yang dapat diakses secara online melalui Chrome atau sebagainya. Secara offline, melakukan tes kepribadian, bakat, dan minat secara langsung atau tatap muka. Untuk penelitian korelasinya secara online, membuat kuesioner untuk menguji perbedaan pengetahuan dan pendapat subjek A dengan B. Melakukan wawancara secara online melalui Zoom untuk melihat perbedaan pendapat subjek A dengan subjek B. Untuk instrumen penelitian korelasi secara offline yaitu melakukan observasi antara fenomena A dengan fenomena B lalu dibandingkan. Materi kedua yaitu instrumen online penelitian R&D, mengenai penelitian yang akan membahas seputar teknologi motor listrik. Instrumen tesnya yaitu membuat teks kepribadian, bakat, minat, dan sikap dari pertanyaan seputar perkembangan motor listrik yang dapat diakses melalui Google Form. Untuk instrumen angketnya yaitu membuat kuesioner berisi meminta pendapat kelebihan dan kekurangan dari produk motor listrik yang sedang dikembangkan untuk evaluasi perbaikan produk. Untuk instrumen wawancaranya yaitu melakukan wawancara online dengan seluruh populasi, mencari hal yang sangat harus diperbaiki dari produk, mencari tahu hal yang harus ditambahkan agar produk sempurna. Untuk instrumen observasinya itu setelah ketiga instrumen ini dilakukan dan produk telah diperbaiki, maka waktunya untuk menguji produk di lapangan dan melihat apakah produk sudah sempurna dan atau masih ada yang harus diperbaiki. Materi yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Adalah suatu proses pengadaan data untuk pembuatan penelitian digunakan untuk menguji hipotesis. Pengumpulan data melalui angket yang pertama itu merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan angket, mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran angket, menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan teks analisisnya. Lalu pengumpulan data melalui wawancara. Peneliti harus memperhatikan yang pertama sikap pada waktu datang, yang kedua sikap duduk, ketiga kecerahan wajah, ketiga keempat tutur kata, kelima keramahan, keenam kesabaran, dan ketujuh keseluruhan penampilan. Wawancara tidak struktur adalah pedoman wawancara yang hanya membuat garis besar yang akan ditanyakan, sedangkan wawancara terstruktur adalah pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai checklist. Lalu pengumpulan data melalui observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Formatnya berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Lalu pengumpulan data melalui dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Peneliti memegang checklist untuk mencari variabel yang ditentukan. Lalu untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas, peneliti dapat menggunakan kalimat bebas. Materi selanjutnya yaitu pengolahan data secara statistik deskriptif. Berfungsi sebagai alat bantu dalam menganalisis data penelitian, bertujuan untuk menggambarkan keadaan gejala sosial apa yang ada tanpa melihat hubungan-hubungan yang ada. Distribusi frekuensi dilakukan dengan menghitung frekuensi data kemudian dipresentasikan. Frekuensi dapat dilihat penyebaran presentasinya dikenal dengan sebutan frekuensi relatif. Lalu tendensi sentral terbagi menjadi tiga yaitu yang pertama tendensi sentral rata-rata, nilai tengah dari suatu jumlah keseluruhan bilangan yang lebih dahulu dibagi dengan jumlah unit bilangan tersebut. Yang kedua tendensi median, nilai yang berada di tengah kelompok tersebut pada semua nilai kelompok tersebut disusun dalam urutan yang semakin meningkat. Lalu tendensi modus adalah nilai yang paling sering terjadi dalam perhatikan suatu kelompok nilai. Lalu distribusi kuartil
desil, dan persentil. Kuartil adalah teknik distribusi data yang dianggap representatif. Desil adalah pendistribusian median menjadi 10, lalu persentil adalah mendistribusikan median menjadi 100. Materi keempat yaitu pengolahan data secara statistik diferensial, berfungsi sebagai statistika yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Bertujuan tidak saja mendeskripsikan keadaan gejala sosial yang tampak, tetapi lebih jauh dan lagi ingin melihat hubungan kausalitas antara gejala-gejala tersebut. Teori probabilitas berangkat dari asumsi adanya kesamaan keberaturan pada ilmu alam yang juga terdapat dalam ilmu sosial. Digunakan dalam penelitian ilmu sosial untuk tujuan eksplanasi melakukan relasi sampel terhadap populasi. Lalu tingkat signifikasinya yaitu sering pula disebut sebagai taraf signifikan. Kesediaan dan keberanian peneliti untuk secara maksimal mengambil risiko kesalahan dalam menguji hipotesis. Koefisien korelasi tersendiri yaitu nilai hubungan korelasi antara dua atau lebih variabel yang diteliti sebagai pedoman untuk menentukan suatu hipotesis penelitian dapat diterima atau ditolak. Uji hipotesis tersendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, uji T adalah untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikannya. Uji F adalah uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama terhadap variabel terikannya. Lalu uji R adalah untuk mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih. Lalu langkah-langkah kegiatan penelitian meliputi pemilihan bidang, topik atau judul penelitian. Kedua, mengadakan survei lapangan untuk merumuskan masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Ketiga, membangun sebuah bibliografi, memformulasikan dan mendefinisikan masalah. Kelima, membeda-bedakan dan membuat outline dari unsur-unsur permasalahan. Kelima, mengklasifikasikan unsur-unsur dalam masalah menurut hubungannya dengan data atau bukti, baik langsung ataupun tidak langsung. Ketujuh, menentukan data atau bukti mana yang dikehendaki sesuai dengan pokok-pokok dasar dalam masalah. Menentukan apa data atau bukti yang diperlukan tersedia atau tidak. Menguji untuk diketahui apakah masalah dapat dipecahkan atau tidak. Menguji untuk diketahui apakah masalah dapat dipecahkan atau tidak. 11. Mengatur data secara sistematis untuk dianalisa. Menganalisa data dan bukti diperoleh untuk membuat interpretasi. Ke-13. Mengatur data untuk presentasi dan penampilan. Ke-14. Menggunakan citasi, referensi, dan footnote. Yang terakhir itu menulis laporan penelitian. Materi selanjutnya itu menyusun jadwal penelitian. Fungsinya yaitu untuk mengendalikan pelaksanaan penelitian secara menyeluruh agar pelaksanaan penelitian tersebut berjalan dengan lancar. Macam-macam jadwal penelitian yaitu dengan tabel biasa menggunakan Microsoft Word. Yang kedua, menggunakan Gantt chart. Jadwal penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, persiapan siklus berikutnya, penyusunan laporan penelitian, penyerahan laporan, disusun berdasarkan kegiatan penelitian sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Prosedur pengetikan jadwal penelitian yang pertama yaitu silakan kalian buka Microsoft Word, Excel, kemudian buat workbook. Kedua, ketik judul dan keterangan identitas serta judul skripsi kalian mulai dari sel A. Yang ketiga, buat tabel rencana kegiatan mulai dari sel A9. Lakukan pengaturan lebar kolom dengan menyeleksi kolom mulai dari kolom C sampai kolom terakhir yang sudah diisi, lalu klik kanan pilih kolom width dan isikan sesuai dengan keinginan. Kelima, isikan nomor dan item pada kegiatan penelitian sesuai keinginan, kemudian atur merge cell yang dibutuhkan dan juga memberikan border garis tabel. Yang keenam, tambahkan tempat tanda tangan jika dibutuhkan. Yang terakhir, berikan warna-warna yang cocok untuk masing-masing sel sesuai jadwal penelitian kalian masing-masing dengan cara klik sel kemudian pilih warna fill color. Mungkin penjelasan singkat saya mengenai bab 3 bagian B. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.